welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aziza Fitrianingsih di sini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kimia tentang stoikiometri part yang pertama. Nah, pasti teman-teman sudah pada penasaran kan? Baiklah, langsung saja check this out. Kali ini kompetensi dasarnya adalah 3.10. Menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Serta 4.10. Menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Baik, sebelumnya saya di sini mau bertanya ke teman-teman semuanya ya. Siapa coba di antara teman-teman yang pernah mengamati pemupukan tanaman? Nah, saat memupuk tanaman, konsentrasi pengenceran pupuk itu harus sesuai pada perbandingan tertentu. Tidak boleh terlalu pekat ataupun terlalu encer. Biasanya hal ini dilakukan agar proses metabolisme di dalam tubuh tanaman tidak terganggu. Nah, untuk mengetahui komposisi unsur kimia yang pas di dalam pupuk tersebut, dibutuhkanlah perhitungan stoikiometri. Jadi materi stoikiometri ini sangat penting dan berguna banget ya teman-teman semuanya. Oleh karena itu teman-teman wajib banget nih menguasai materi ini. Baiklah, mari kita simak bersama-sama materi stoikiometri berikut ini. Berbicara tentang stoikiometri itu berasal dari kata stoicheon. Ya, bacanya seperti itulah ya, kurang lebihnya. Yang dalam bahasa Yunani itu artinya adalah mengukur. Dalam ilmu kimia sendiri, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan juga jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga dapat diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat di dalam reaksi. Kemudian, di dalam materi stoikiometri kimia ini sendiri, nanti akan dibahas mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif, kemudian ada konsep mol, konsentrasi larutan, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri larutan. Nah, pada bab stoikiometri part yang pertama ini, nanti kita akan membahas massa atom relatif dan massa molekul relatif, serta konsep mol. Oke teman-teman, kita masuk materi yang pertama di dalam stoikiometri ini. Jadi ada yang namanya massa atom relatif atau singkatannya adalah AR. Nah, massa atom relatif ini merupakan perbandingan massa rata-rata suatu unsur dengan 1/12 massa satu atom C12. Kemudian pertanyaannya, mengapa yang digunakan untuk sebagai atom standar adalah massa satu atom C12? Dikarenakan isotop C12 itu mempunyai kestabilan inti yang inert dibandingkan dengan atom yang lainnya. Jadi isotop C12 ini adalah isotop yang paling stabil. Oleh karena itu digunakan dalam perhitungan massa atom relatif atau yang bersimbol AR. Jadi untuk menghitung AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C12. Nah, karena 1/12 massa satu atom C12 itu sama dengan 1 SMA, satuan massa atom, SMA itu adalah singkatan dari satuan massa atom, maka untuk mencari AR suatu unsur X itu bisa menggunakan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Massa rata-rata satu atom N adalah 14 SMA. Nah, pertanyaannya, berapa massa atom relatif atom N?
Kemudian untuk penyelesaiannya, jadi yang ditanyakan itu adalah massa atom relatif atau simbolnya adalah AR. Jadi AR unsur N berarti sama dengan massa rata-rata satu atom unsur N per 1 SMA. Sehingga didapatkan 14 SMA per 1 SMA sama dengan 14. Jadi massa atom relatif dari unsur N adalah 14. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk AR sendiri itu tidak memiliki satuan. Yang memiliki satuan adalah massa rata-rata suatu unsur X, yang satuannya adalah SMA. Tetapi untuk AR-nya itu sudah tidak mempunyai satuan. Pembahasan selanjutnya mengenai massa molekul relatif atau simbolnya adalah MR, yakni perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Nah, karena molekul merupakan kumpulan atom yang berperilaku sebagai suatu kesatuan dengan komposisi umumnya di atom, maka untuk mencari MR atau massa molekul relatif itu bisa sama dengan jumlah dari AR molekul tersebut, atau bisa menggunakan rumus MrAXBY itu sama dengan X kali ARA ditambah dengan Y kali ARB. Nah, di sini X itu merupakan jumlah atom A, sedangkan untuk Y itu merupakan jumlah dari atom B. Biar teman-teman semuanya paham, kita lihat contoh soal berikut ini. Berapakah massa molekul relatif sukrosa yang rumusnya adalah C12H22O11 dengan diketahui bahwa AR dari atom C sama dengan 12, atom H sama dengan 1, dan atom O sama dengan 16. Berarti untuk penyelesaian dari MR C12H22O11 sama dengan 12 dikalikan dengan ARC ditambah 22 dikali ARH ditambah 11 dikali ARO. Dia dapatkan 342 untuk MR C12H22O11. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep mol. Nah, mol itu sendiri menyatakan satuan jumlah zat. Di video kali ini nanti kita akan membahas hubungan antara jumlah mol dengan massa, jumlah mol dengan jumlah partikel, dan juga jumlah mol dengan volume gas. Baik, pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Di mana untuk mencari jumlah partikel itu kita bisa menggunakan rumus N dikali L. Di mana N itu adalah mol, sedangkan L itu adalah bilangan Avogadro yang bernilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, di sini berarti untuk 1 molnya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, yang artinya di dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dan untuk partikelnya itu bisa berupa atom, molekul, ataupun ion. Sehingga untuk 1 mol atom Cu berarti berisi 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom Cu. Kemudian untuk 1 mol H2O berarti memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Dan untuk 1 mol ion Cl- berarti berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Selanjutnya hubungan mol dengan massa. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman semuanya, meski jumlah molnya sama, tetapi massanya itu tentu berbeda ya, tergantung kepada jenisnya. Nah, untuk mengetahui hubungan mol dengan massa, kita harus mempelajari yang namanya massa molar atau simbolnya adalah mm.
Massa molar merupakan massa yang dimiliki oleh satu mol zat. Dan untuk partikel yang berupa atom, massa molarnya berarti AR dengan satuan gram per mol. Sedangkan untuk partikel yang berupa senyawa atau molekul, massa molarnya adalah MR dengan satuan gram per mol. Sehingga untuk hubungan mol dengan massa berarti rumusnya adalah massa sama dengan N dikali mm. N-nya itu adalah molnya, kemudian mm itu tadi adalah massa molar yang satuannya adalah gram per mol. Sehingga untuk M atau massa itu bisa rumusnya adalah N dikalikan AR dengan satuan gram per mol, atau M sama dengan N dikalikan MR. MR-nya satuannya adalah gram per mol. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal yang menggambarkan hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel dan hubungan mol dengan massa. Kita simak bersama-sama. Diketahui AR dari O itu sama dengan 16 dan Fe sama dengan 56. Pertanyaannya, yang A, berapa atom besi atau Fe dalam 28 gram besi? Dan yang B, berapa massa dari 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul oksigen? Oke, untuk pembahasannya di sini tidak ada hubungan langsung ya antara massa dengan jumlah partikel. Keduanya itu dihubungkan oleh jumlah mol. Nah, oleh karena itu perhitungan akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama kita harus menentukan jumlah molnya terlebih dahulu dan nanti baru menentukan massa atau jumlah partikel. Untuk soal yang A, yang ditanyakan adalah jumlah atom besi. Berarti nanti kita menghitung X, di mana X itu melibatkan jumlah mol dan juga bilangan Avogadro. Nah, langkah pertama berarti kita harus menghitung jumlah molnya terlebih dahulu. Di sini yang diketahui adalah massa dari besinya sebesar 28 gram. Nah, berarti kita menggunakan hubungan yang kedua, yaitu hubungan mol dengan massa, di mana massa sama dengan mol dikalikan massa molar. Nah, berarti untuk mencari molnya berarti tinggal dibalik. Berarti mol sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Nah, massa molar karena di sini menggunakan besi atau yang berupa atom besi, berarti kita menggunakan AR dari besi dengan satuan gram per mol. Sehingga untuk massa molar besi berarti 56 gram per mol. Sehingga untuk menghitung jumlah mol dari 28 gram besi sama dengan 28 gram dibagi 56 gram per mol, didapatkan 0,5 mol. Nah, 0,5 molnya ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel atau jumlah atom dalam besi. Nah, sehingga didapatkan X sama dengan N dikali L. N-nya adalah 0,5 mol, L-nya adalah bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Sehingga jumlah atom besi dalam 28 gram besi didapatkan 3,01 kali 10 pangkat 23 atom besi. Kemudian untuk pertanyaan yang B, jadi kita di sini nanti mencari mol terlebih dahulu ya dari 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Jadi ini nanti menggunakan rumus hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Nah, berarti N yaitu jumlah mol sama dengan X per L. X ini adalah jumlah partikel yang diketahui di dalam soal, di mana 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol yang merupakan bilangan Avogadro. Sehingga didapatkan jumlah molnya sama dengan 0,05 mol. Nah,
Di pertanyaan yang B ini kan yang ditanyakan adalah masanya. Nah, untuk mencari massa berarti kita menggunakan hubungan antara mol dengan massa dengan rumus M sama dengan N dikali mm. Mm tadi adalah massa molar. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah molekul oksigen. Nah, yang rumusnya adalah O2, maka untuk mencari mm itu berarti kita menggunakan mr dengan satuan gram per mol. Nah, mr-nya sendiri adalah jumlah dari AR. Nah, di dalam soal diketahui AR-nya O sama dengan 16, berarti mr-nya sama dengan 32. Dan untuk massa molarnya berarti 32 gram per mol. Sehingga untuk mencari massa dari molekul oksigen rumusnya adalah M sama dengan N dikali mm atau sama dengan 0,05 mol dikali 32 gram per mol sehingga didapatkan 1,6 gram. Next, tentang hubungan mol dengan volume gas. Volume tiap mol gas itu disebut dengan volume molar atau simbolnya Vm. Besarnya volume molar tergantung pada suhu dan tekanan. Nah, berarti untuk menghitung volume maka rumusnya adalah N dikali Vm. N adalah jumlah mol, Vm adalah volume molar yang satuannya adalah liter per mol. Kemudian untuk besarnya volume molar sendiri itu berdasarkan beberapa keadaan. Untuk yang pertama ada keadaan STP, Standard Temperature and Pressure, di mana dalam keadaan STP itu suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, pada keadaan STP volume molarnya itu sebesar 22,4 liter per mol. Untuk keadaan yang kedua ada yang namanya keadaan RTP, Room Temperature and Pressure, di mana pada keadaan RTP ini suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Pada keadaan RTP volume molarnya itu sebesar 24 liter per mol. Sedangkan untuk keadaan tertentu dengan P dan T di luar keadaan STP dan RTP, jadi artinya suhu dan tekanannya tidak sama dengan keadaan STP dan RTP, maka volume gas itu dapat ditentukan dengan persamaan gas ideal yang berbunyi PV sama dengan nRT. P itu adalah tekanan gas dalam satuan atm, V itu adalah volume gas dalam satuan liter, untuk N itu adalah mol, sedangkan untuk R itu adalah tetapan gas sebesar 0,082 LATM per mol Kelvin, dan T itu adalah suhu mutlak gas. Di sini satuannya adalah Kelvin. Kemudian terdapat juga keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Pada P dan T yang sama, volume gas hanya bergantung kepada jumlah molnya. Sehingga untuk keadaan ini kita bisa menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Volume 1 per volume 2 sama dengan jumlah mol gas 1 per jumlah mol gas 2. Oke, biar teman-teman semuanya jelas mengenai hubungan mol dengan volume gas ini, kita simak bersama-sama mengenai contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, pada suhu dan tekanan tertentu, 10 liter gas nitrogen oksida atau yang rumusnya NO mempunyai massa 6 gram. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan massa dari 5 liter karbon dioksida. Diketahui ARC sama dengan 12, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16. Nah, dari contoh soal yang pertama ini, kita dapat mengetahui bahwa di sini ada hubungan mol dengan volume gas pada keadaan yang keempat. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu keadaan yang mengacu pada keadaan gas yang lain. Karena di sini terdapat dua senyawa gas, yaitu gas nitrogen oksida dan juga gas karbon dioksida. Tetapi yang dihitung atau yang dicari nanti adalah massa dari 5 liter karbon dioksida.
Nah, langkah pertama kita cari mol dari NO terlebih dahulu. Karena di dalam soal diketahui terdapat massa dari NO, maka untuk mencari mol dari NO kita bisa menggunakan rumus massa dibagi massa molar. Nah, karena NO ini merupakan molekul, berarti massa molarnya adalah mR dengan satuan gram per mol. Nah, sehingga untuk mR-nya NO berarti AR-nya N ditambah AR-nya O, 14 ditambah 16 sama dengan 30. Nah, berarti massa molar NO sama dengan 30 gram per mol. Sehingga untuk molnya berarti 6 gram per 30 gram per mol, didapatkan 0,2 mol. Nah, karena ini mengacu pada keadaan yang keempat, yaitu keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain, maka kita bisa menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Jadi di sini kita tujuannya adalah untuk mencari tahu N2. N2 di sini adalah NCO2. Nah, sehingga dari rumus tersebut didapatkan untuk mol CO2 sama dengan 0,1 mol. Nah, kalau sudah dapat molnya CO2, maka kita bisa menghitung massa dari CO2-nya itu. Massa dari 0,1 mol CO2 sama dengan mol dikali massa molar CO2. Nah, massa molar CO2 karena CO2 itu merupakan molekul, berarti massa molarnya adalah mRCO2 dengan satuan gram per mol, didapatkan 0,1 mol kali 44 gram per mol sama dengan 4,4 gram. Nah, dari soal ini teman-teman bisa melihat bahwa perhitungannya harus runtut ya, sesuai dengan rumus yang diketahui. Dan perlu diketahui bahwa di dalam soal untuk stoikiometri ini pasti nanti akan diketahui AR dari suatu atom gitu. Jadi kalau misalnya di dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah ada atom N dan juga atom O, maka nanti juga akan diketahui ARN dan juga ARO. Kemudian kalau misalnya ditanyakan adalah molekul untuk molekul CO2 gitu ya, berarti nanti juga akan diketahui ARC dan juga ARO. Oke, contoh soal yang kedua, tentukan volume dari 1 gram oksigen pada 27 derajat Celcius, tekanan 1 atm, jika diketahui AR dari O sama dengan 16. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita menghitung jumlah mol oksigen terlebih dahulu. NO2 sama dengan M per MM, massa per massa molar, didapatkan 0,03125 mol. Kemudian langkah yang kedua, kita menghitung volume dari O2 jika sudah diketahui mol dari O2. Nah, di sini keadaannya suhunya adalah 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, berarti tidak pada keadaan STP maupun RTP, sehingga menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Nah, dari rumus tersebut untuk mencari V berarti nRT per P. N-nya sama dengan 0,03125 mol, R-nya sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin, sedangkan untuk suhunya yang 27 derajat Celcius itu jangan lupa dijadikan ke Kelvin dengan menambah 273 per P. P itu adalah mohon maaf, P itu adalah tekanannya adalah 1 atm. Nah, sehingga untuk volume dari O2 sama dengan 0,77 liter. Oke teman-teman, itulah tadi video pembelajaran tentang materi stoikiometri part yang pertama. Teman-teman silahkan pelajari dengan baik-baik, dipahami, dan jika ada pertanyaan jangan lupa tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.